Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Ketua Umum PP Muhammadiyah, moderator, pembicara, Saudara Komar, dan kemudian Dr. Nurul, kemudian warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang sempat mendengarkan pengajian PP ini. Saya berterima kasih telah diikut sertakan malam ini. Saya ini sudah bentar ini saya apa? Ini kan memang tahun 1443 ya, Hijriah. Kalau dari segi miladiah itu tahun 1399. Itu bedanya kalau miladiah memakai kelahiran seorang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau hijrah ini memang dari hijrah. Jadi yang terjadi tahun ke-13 kenabian. Di dalam surat Al-Maidah umpamanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau Muhammad dari gangguan manusia. Ya, walaupun ada jaminan itu, tetapi Allah tidak langsung ya turun tangan gitu menghancurkan orang Quraisy yang telah berkonspirasi ya, dan telah berkomplot membunuh itu apanya sudah di situ. Dan kalau saudara-saudara lihat ya, baca surat Makiyah terutama ya, itu kan persoalannya yang disampaikan Nabi di apa itu bukan karena percaya tidak dengan Allah ya. So, orang Quraisy itu, orang Mekah itu juga percaya. Kalau waktu ditanya, umpamanya, man khalaqas samawati wal ard, mereka menjawab khalaqahunna Allah. Allah itu memang sudah difahami itu, karena kan dulu kan Ka'bah itu kan didirikan Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail ya. Jadi bukan di situ masalahnya. Tetapi Allah yang difahami oleh orang-orang Quraisy ini itu berbeda dengan Allah yang difahami oleh Muhammad dan kaum muslimin. Allah yang kemudian dikenal sebagai apa? Bukan hanya pencipta ya, tapi juga pendidik, Rabb ya, pendidik, pemelihara. Yang sulit bagi orang Quraisy itu adalah memahami hidup sesudah mati. Itu mereka susah sekali itu. Pokoknya kita lihat dalam surat dalam Qaf ya, wal Qur'anil Majid, bal ajibu bal ajibu an agak lupa saya, tapi artinya begini. Jadi mereka tuh heran gitu ya, dan mereka tuh heran bahwa di tengah-tengah mereka ada seorang munzir, pemberi peringatan. Yaitu Nabi, maksudnya Nazir, Munzir. Lalu dari kalangan mereka, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Kemudian waqal kafirun hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ganjil gitu. So, Nabi ini walaupun sukunya suku Quraisy, tetapi bukan dari keluarga kaya. Dan kita tahu dia sudah ayahnya belum meninggal ya, waktu dia dalam rahim, dan kemudian usia berapa, 6 tahun lah sekira-kira ya, ibunya juga meninggal. Dan perjalanan itu panjang sekali, 13 tahun di Mekah itu ada pengikut ya, pengikut yang setia, tetapi jumlahnya kecil sekali. Jadi tidak bisa menghadapi oligarki Quraisy yang luar biasa itu.
yang kejam ya. Itu kan masyarakat Quraisy itu seperti piramid gitu. Di piramid yang di atas itu kelompok kecil, orang-orang yang menguasai jalur-jalur ekonomi, politik. Kemudian di bawah itu seperti ya piramid ya, di bawah itu ada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, para budak itu. Jadi Allah Muhammad itu adalah Allah yang ingin mengubah ini semua ini. Ketimpang sosial yang begitu tajam ya, itu ingin diubah. Dan ini pasti menimbulkan kegoncangan. Sebab hak-hak istimewa Quraisy itu akan berantakan kalau Allah tauhid, paham tauhid itu ditegakkan. Sebab tauhid itu wujudnya di muka bumi adalah tegaknya keadilan. Keadilan sosial, ekonomi, keadilan politik, dan juga tegaknya persamaan. Itu yang tidak difahami ya. Umpamanya ada surat tadi selanjutnya dalam surat Al-Kahf itu, "Aiza mitna au kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Jadi apabila adakah setelah kami mati atau sudah menjadi tanah gitu ya, itu suatu pengembalian yang jauh sekali, tidak mungkin gitu. Susah sekali mereka menangkap bahwa ada kehidupan setelah mati itu. Dan kehidupan setelah mati itu bertanggungjawab manusia ya di depan Allah. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Mulk ayat awal itu kan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabaraka itu banyak tafsir mengatakan, ada yang mengatakan maha suci Allah, ada yang mengatakan maha tinggi, maha suci. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang di tangannya tergenggam kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu menguasai segala-galanya. Nah, kemudian allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi ujian kepadamu siapa di antara kamu yang paling baik kerjanya. Jadi di situ bukan lagi kedudukannya, bukan lagi posisi, bukan lagi gelar, bukan lagi pangkat, jenderal apa semacam, doktor, profesor, dan penting. Tapi siapa yang paling baik kerjanya? Yang paling baik kerjanya itu gunanya Allah menciptakan mati dan hidup itu. Orang Quraisy susah sekali menangkap itu. Kalau Anda lihat di dalam surat Alam Nashrah itu ya, Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka zahrak, itu beban yang memberati punggungmu. Itu tafsirannya, saya mendapat tafsiran itu adalah keadaan Mekah yang timpang itu. Nabi sebelum dapat wahyu tidak mengerti iman dan tidak mengerti kitab. Jadi itu yang memberat kasihnya. So Nabi ini kan ya kalau dalam apanya itu kan seorang ummi ya, tidak tahu tulis baca ya. Ada yang mengatakan bisa tapi tidak apa gitu. Tapi kecerdasannya jauh di atas manusia rata-rata gitu. Jadi itu yang dipikirkannya. Lalu dengan pergi ke Gua Hira ya, itu mulai di situ dapat wahyu di sana, baru dia tahu apa arti iman itu, apa arti kitab itu. Tapi itu tadi karena monoteisme atau tauhid yang diajarkan itu mempunyai implikasi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat, menegakkan keadilan, menegakkan persamaan. Ini tidak bisa diterima oleh orang Quraisy. Kalau hanya sekadar mengatakan Allah itu ada, tidak ada pertempuran dan tidak ada perlawan yang berarti. Bermacam cara mereka lakukan itu, dari yang halus sampai yang kasar. Yang paling kasar itu yaitu tadi
pembunuhan itu. Waktu diajak berkompromi umpamanya, menyembah Tuhan setahun, menyembah berhala, itu kan tak bisa. Keluarlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Jadi itu tegas sekali. Dan sebenarnya saudara ya, kalau kita baca itu, lihat Quran itu, Nabi sendiri itu juga berat menghadapi itu. Karena ajaran yang dibawa itu juga bisa memecah keluarga. Masyarakat ada dihadapkan pada pilihan itu. Mau reformasi ini dengan tauhid yang mempunyai implikasi sosial itu atau tidak gitu. Dan itu semua berat. Dan kita tahu salah seorang paman Nabi yang dikenal dengan Abu Lahab ya. Itu kan pamannya itu anak Abdul Muthalib. Waktu Nabi Muhammad itu belum Nabi, itu dia sayang sekali kepada anaknya itu. Nah, tapi setelah mulai menggugat oligarki Quraisy itu, baru timbul. Itu kan dua tokoh besar, Abu Lahab itu pamannya, kemudian ada Abu Jahal ya, yang membuat komplotan yang merapat berkali-kali itu di Mekah, bagaimana ini membunuh Nabi itu. Nah, tapi tadi dikatakan oleh ayat, wallahu ya'simuka minan nas, Allah itu melindungi kamu ya dari gangguan manusia. Tetapi begini, Allah itu tidak langsung kok, tidak langsung aja. Tadi saya katakan dia campur tangan langsung gitu ya. Jadi orang Quraisy dibunuh semua. Tidak. Nabi berjalan secara manusiawi sekali itu. Lalu pergilah ke hijrah. Itu terjadi pada bulan Juni ya sampai awal Juli. Ada yang mengatakan 621, tapi yang banyak itu mengatakan 622 miladiah ya. Tahun ke-13 kenabian. Dan sebelum itu semuanya sudah berapa ya orang Muslim yang sudah pergi ke Yathrib waktu itu, ke Madinah. Nah, dan di malam itu memang keadaan sudah sangat genting. Lalu ditemani Abu Bakar dan mampir sebentar ya, ada 3 malam kira-kira di Gua Thur yang terkenal itu. Itu ada macam-macam yang terjadi di sana, ada keajaiban malam itu. Dan itu menyusur, Anda lihat itu dalam peta ya, Laut Merah ke utara, ke Madinah ke utara. Ya. Jaraknya kira-kira berapa? 400 km. Ya, kira-kira berapa lah? Ya, hampir 300 mil ya dari itu. Jadi persoalannya memang berat sekali lah. Jadi hijrah ini kan pindah tempat, tapi hijrah juga bisa berarti pindah kelakuan, ya. Berubah kelakuan juga hijrah. Dan semangat hijrah ini, tunggu dulu. Yang menentukan, ini kan bukan zaman Nabi ya, ini ijtihad sahabat ini. Umar, yang Ali bin Abi Thalib ya, kapan dimulai tahun hijrah itu gitu. Apakah sama dengan mengikuti Nabi sebelumnya, Nabi Isa, hari kelahiran, atau pada waktu turunnya wahyu 610, atau hijrah. Akhirnya Umar waktu itu menjadi khalifah dengan usul Ali bin Abi Thalib, diambil hijrah ini. Ini momentum sejarahnya yang memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat itu ya dalam waktu yang relatif singkat ya, saya kadang-kadang agak sukar ya. Walaupun kita kan tidak boleh protes Allah ya. Kita tidak boleh protes Tuhan ya. Kenapa usia Nabi itu pendek itu? Jadi tidak sampai 63, ya, antara 62-63 tahun. Sementara Nabi Nuh yang menurut Quran itu mencapai 950 tahun. Nabi Adam juga lebih 900 tahun. Nabi Ibrahim sekitar 100 lebih lah, 30-an. Nabi Nuh itu yang apa ya? Nabi Ibrahim sekitar 180 tahun. Nabinya kok pendek gitu. Waktu turun ayat An-Nasr itu ya, Iza jaa Nasrullah itu kan orang banyak gembira karena kemenangan udah. Tapi ada pamannya Abbas ya, itu menangis dia. Itu artinya kalau sudah kemenangan itu
ajalmu sudah hampir. Jadi dia yang menangis itu. Itu kira-kira turun ya, kira 2 tahun lah ya sebelum Nabi wafat itu. Tahun 28 sebelum tunggu dulu, hijrah itu kan terjadi pada berapa tadi? 6 tahun 13 kenabian ya, 13 kenabian. Jadi An-Nasr itu sudah Madaniyah itu ya. Jadi surat turun lebihnya itu. Itu kira-kira sudah 630 itu kira-kira 630 Masehi atau tahun 10 kenabian atau tahun 8 kenabian itu. Jadi sebab apa ya saya katakan ya, kok pendek sekali umurnya gitu. Kenapa tidak lebih panjang? Karena setelah Nabi berhasil itu, dalam misinya itu, dalam politik dia berhasil, Arabia itu seluruhnya sudah tunduk ya, yang dikatakan itu orang berbondong-bondong masuk Islam, sudah tunduk semua, walaupun ada mulai peperangan ya, dimulai Badar, kemudian ada perang Uhud, kemudian terakhir itu ada Hunain dan selamanya ada Tabuk. Itu sudah gitu. Nah, dan faham kesukuan dia yang terima tribalisme itu sudah diganti oleh paham keimanan, persaudaraan yang berdasarkan iman. Itu sudah ada konsolidasi, tetapi kemudian setelah wafat Nabi itu, ini kembali lagi faham ini. Kembali lagi faham tribalisme ini, kesukuan ini. Oleh sebab itu saya termasuk orang yang sangat kritikal dengan sejarah Islam itu. Sebagian besar kita, sedikit lagi ya, agak panjang nih, melihat yang dinamakan the golden ages of Islam. Tahun-tahun emas Islam itu kita bangga sekali. Itu betul. Umumi di zaman Abbasiyah itu ya. Dan sampai kira 5 abad lamanya itu. Sampai abad ke-11. Tetapi dari segi persaudaraan kan tidak ada itu. Kalau saudara baca sumber-sumber Arab, jangan baca orientalis. Sumber-sumber Arab dibaca, itu betapa itu setelah Abbasiyah mengusir ya, itu kan bersaudara semua, Quraisy semua dari penguasa sebelumnya, jadi imperium dari Umayyah, itu kan seluruh musuh, bahkan gali kuburnya digali. Yang tidak digali itu hanya Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, yang lain. Jadi konsolidasi sudah Nabi itu berantakan. Itu saya katakan, sekiranya Nabi itu diberi umur agak panjang lagi itu ya, tentunya tidak. Tapi kita kan tidak tahu rahasia ini. Kita tidak bisa protes dan kita memahami itu. Saya kesulitan memahami ini. Tapi karena Allah itu maha bijaksana, pasti benar. Jadi kita harus menafsirnya, kita menerima itu. Nah, dan kita kaitkan Indonesia karena juga melihat kemerdekaan kita. Tadi Pak Haidar mengatakan bahwa kita juga pernah hijrah ke sini selama 4 tahun dari Jakarta ke Yogyakarta karena Belanda begitu ingin berkuasa kembali. Dan saya juga mulai berpikir nih, mungkin tulisan saya akan muncul dalam beberapa hari, mungkin Senin ya. Sekiranya Soekarno-Hatta bisa bertahan ya. Hatta ini kan mundur sebagai wakil presiden tahun 1956 ya, Desember, atas kehendak sendiri. Nah, Bung Karno tidak menginginkan itu. Tapi Hatta ini kalau sudah memutuskan sesuatu, dibujuk oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat dekatnya, dia tidak bisa. Dia atas orang ini. Atas.
Nah, jadi saya melihatnya setelah Hatta mundur, Bung Karno sendiri itu perbandingnya seperti gas dengan rem gitu. Bung Karno itu gas, Hatta itu rem. Setelah remnya tidak ada lagi, Hatta itu keluar, itu mobil berangkat, ibarat mobil ya, itu persneling 5, tidak bisa dikendalikan lagi. Dan ini dia, yang barangkali ya untuk generasi berikutnya, Hatta ini belum, menurut bacaan saya, tidak faham kultur Jawa. Tidak faham filsafat aksara Jawa. Di pangku mati gitu. Jadi, sekiranya Bung Hatta ini mengerti itulah ya, dia akan kasihan dengan Bung Karno itu. Dia akan mesti sabar lah. Sebab walaupun terjadi perbedaan pandangan dalam politik ya, tapi secara pribadi dua orang ini kan bersahabat ya. Siapa yang mencarikan istri Bung Hatta? Soekarno. Hatta itu kan orang dingin ya. Kalau Bung Karno berbeda ya. Dia orang dingin gitu, dan dia kawin itu sudah umur 40 tahun. Tahun berapa itu? Sudah di atas 40 pokoknya. Dapat rahmi itu Bung Karno yang melamarkan itu. Nah, waktu juga waktu Soekarno ditahan oleh Orde Baru, saat dia mau mengawinkan anaknya yang pertama, si Guntur, lalu kan bertanyalah Guntur kepada ayahnya, siapa ini nanti yang akan mendampingi Guntur? Soekarno mengatakan Pak Hatta. Apakah Pak Hatta mau? Mau. Jadi walaupun perbedaan tajam ya dalam menilai politik, itu tentang demokrasi terpimpin, tentang PKI, tentang demokrasi berbeda memang, tapi hubungan pribadinya tidak rusak. Itu. Nah, jadi sekali lagi di terakhir, sekiranya Soekarno-Hatta bisa bertahan 10 tahun lah ya, sesudah 56 itu, atau tidak salah 8 tahun lah, Republik ini tidak seperti ini. Jauh lebih bagus. Nah, tapi sudahlah, kita tidak bisa menangisi keadaan, tidak boleh meratapi itu, dan juga tidak bisa memutar jam ke belakang gitu. Jadi itulah ya, mudah-mudahan semangat hijrah yang kita hubungi kemerdekaan, dan bangsa ini sedang menghadapi cobaan yang luar biasa ini, yang luar biasa beratnya ini ya. Tadi Pak Hidar mengatakan yang meninggal itu sudah berapa, Indonesia sudah 115-an ya. Kalau pagi tadi masih 113. Kalau dunia itu yang meninggal itu sudah mencapai 4.300.000 sekian gitu. Yang terpapar itu ada 206 juta. Itu dunia. Yang tertinggi yang terpapar Amerika, yang meninggal Amerika itu tadi sampai jam 6 itu 635.900 sekian. Jadi memang ini berat sekali. Tapi sudahlah saudara, kita tahu bahwa ini musuh yang tidak kasat mata, tetapi dunia ribut di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan semangat hijrah terkait dengan kemerdekaan kita ini, Allah masih maulah mengabulkan doa kita ya. Walaupun kita sudah banyak dosa, sudah banyak macam-macam ya, tetapi yang baik juga masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.